Yo yo yo, basudara, mari dengan katorang mangente porkir di hutan Masohi. Sahabat pengayoman, saat ini saya sedang bersama dengan kedua orang yang sangat penting sekali dalam memerankan terkait masalah tugas dan fungsi rutan sekaligus pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang pertama itu perlu saya kenalkan, di sebelah kanan saya ini ada Bapak Karutan. Mohon izin Bapak, beliau ini merupakan lulusan dari Poltekip. Namanya beliau itu adalah Bapak Yusuf Mukarom, AMDIP Esos. Dan di sebelah kiri saya ini, perkenalkan ada Bapak Gani. Beliau selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, sekaligus sebagai Ketua Pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi Rutan Masohi tahun 2024. Ya, kita langsung aja, sahabat pengayoman, Q&A kita di saat ini. Izin Bapak, yang pertama saya ke Bapak Karutan dulu Pak. Ini kebanyakan dari masyarakat setelah kita melakukan beberapa survei terkait dengan masalah tugas fungsi rutan. Mereka kebanyakan itu lebih memikirkan tentang lembaga. Mereka tidak tahu tentang rutan, Bapak. Jadi mungkin di sini, di tempat ini Bapak mungkin bisa menjelaskan terkait tugas fungsi rutan itu seperti apa, supaya masyarakat bisa tahu, oh ya, rutan Masohi ini fungsinya untuk apa, tugasnya untuk apa, berbeda dengan lapas gitu Bapak. Mungkin Bapak, saya persilakan. Terima kasih Pak Odi, Bang Hos, sekaligus sebagai sekretaris tim pembangunan zona integritas rutan kelas 2B Masohi, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa dilihat dari namanya rutan rumah tahanan negara, mayoritas dihuni atau diisi para tahanan. Jadi kalau ditanya tentang bedanya dengan lembaga pemasyarakatan, dilihat dari tugas pokoknya. Tugas pokoknya adalah merawat tahanan. Dalam hari ini tahanannya bisa tersangka dan terdakwa. Intinya rutan itu menghuni para tersangka terdakwa yang masih dalam proses peradilan pidana, belum mempunyai putusan, belum diputus, belum inkrah. Jadi statusnya masih tahanan. Itulah tugas pokoknya untuk rutan. Terus yang kemudian fungsinya, dia mempunyai fungsi merawat terkait dengan kesehatannya, badannya, dan juga merawat mentalnya. Itu melalui pembinaan-pembinaan kepribadian. Salah satunya termasuk di bidang keagamaan. Terus yang kedua, pembinaan mental ideologi, cinta tanah air, jiwa membela tanah air, dan terkait dengan wawasan kebangsaan dia. Itu salah satunya. Yang kedua, kemudian terkait dengan pemeliharaan dan ketertiban keamanan di rutan. Karena fungsinya rutan kita mengamankan warga binaan dan seluruh aset yang ada di dalamnya. Terus yang ketiga, ada fungsi pengelolaan. Karena sebuah instansi pasti ada seni tata kelolanya. Terus yang terakhir, ada fungsi juga terkait dengan bidang tata usaha yang mengatur seluruh pengadministrasian yang ada di rutan Masohi ini. Begitu Pak Odi. Siap, tadi saya sedikit tangkap tentang penjelasan Bapak, tugas fungsi rutan itu lebih banyak kan terkait dengan masalah tahanan, perawatan tahanan dan sebagainya. Betul. Yang jadi pertanyaan di sini itu kira-kira kalau rutan menampung narapidana itu bagaimana Bapak prosesnya, atau diperbolehkan atau ada aturannya atau bagaimana? Boleh. Jadi ada beberapa satuan kerja, Satker di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah payung hukum Kementerian Hukum dan HAM, ada beberapa satker yang sudah over kapasitas. Harusnya kita bisa setelah divonis, diputus, dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan karena lembaga pemasyarakatan yang dituju itu sudah penuh. Akhirnya sementara ditempatkan di rutan dulu. Kalau menurut aturan yang dulu itu 1 tahun ke bawah bisa, yang putusannya 1 tahun ke bawah. Karena melihat situasi kondisi,
ini mungkin terkait dengan untuk kepentingan organisasi juga, kondisi juga, akhirnya aturan yang baru narapidana di bawah 3 tahun bisa di ini. Dan pada kenyataannya pun akhirnya yang lebih dari 3 tahun pun bisa karena mengingat kondisi satker yang mayoritas mengalami overkapasitas. Begitu, Pak Odi. Oh gitu Bapak. Oh jadi narapidana ditampung di sini itu tergantung kondisi dan disesuaikan dengan aturan gitu Bapak. Betul. Oh iya. Siap Bapak. Mungkin saya kembali ke Pak Gani dulu yang lebih banyak terkait dengan masalah hak-hak tahanan dan narapidana ini. Karena Bapak kan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan. Kira-kira tugas Bapak itu seperti apa saja yang harus Bapak kerjakan, dan kira-kira perjanjian kinerja yang seperti apa yang Bapak bisa laksanakan itu sesuai dengan tugas fungsi Bapak terkait dengan masalah hak-hak warga binaan, terkait dengan masalah pembinaan dan lain-lain gitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Odi. Jadi di sini saya garis bawahi dulu seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Karutan tadi terkait dengan status tahanan, di mana tahanan itu belum ingkrar. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Odi, bahwa fungsi dan tusi terkait dengan ya, layanan tahanan dan hak-hak warga binaan, di mana warga binaan itu mendapatkan haknya apabila dia sudah ingkrah dan punya putusan pengadilan. Itu ya yang perlu digarisbawahi dulu itu. Terus kemudian terkait dengan masalah hak juga ini, di mana warga binaan itu memiliki perilaku yang memang sudah memenuhi sistem pembinaan yang ada, harusnya yang ada di lapas. Tapi karena kita ini rutan, dia berfungsi ganda selain menahan itu tahanan yang belum memiliki putusan yang ingkrar, dan juga merawat atau yang sudah ingkrar menjadi warga binaan, itulah yang kita berikan haknya. Dan perlu diingat juga bahwa yang dimana itu sudah ingkrar ataupun yang sudah menjadi warga binaan itu wajib mendapatkan hak-hak seperti asimilasi, terus kemudian PB, CB maupun usulan remisi. Jadi seperti itu mungkin gambaran-gambaran yang yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban warga binaan dan status yang menjadi tahanan. Oh jadi Bapak begini, terkait dengan hak integrasi nih, yang di dalamnya seperti tadi Bapak jelaskan itu, terkait masalah PB, CB, CMB, mungkin ada CMK juga, kira-kira Bapak itu syaratnya itu seperti apa selama warga binaan itu atau narapidana ini, mereka menjalani proses di dalam itu, ada kriteria-kriteria khusus nggak yang harus dilaksanakan oleh warga binaan? Jadi seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi, seketika itu sudah ingkrar, warga binaan itu harus memiliki perilaku yang baik selama mengikuti proses pembinaan yang ada di rutan. Terus kemudian terkait dengan yang perjanjian kerjasama, itu adalah merupakan juga salah satu fungsi daripada apa yang sudah kita MOU-kan dengan atau PKS dengan instansi pemerintah yang ada di daerah untuk melakukan suatu proses pembinaan yang dimana itu mengukur terkait dengan warga binaan itu taat atau tidak terkait dengan proses pembinaan yang kita sudah lakukan di rutan. Ini seperti itu. Jadi warga binaan kalau untuk mendapatkan haknya itu harus melalui proses pembinaan dulu Bapak. Terus jadi gini, ya, artinya pembinaan itu merupakan suatu tolak ukur, dan di mana yang memang paling pokok itu seketika ada warga binaan yang sudah memang mendekati 1/2 atau 2/3 yang memang untuk mendapatkan haknya, ya itu memang wajib mendapatkan itu. Tapi kan kita melihat juga apakah dia mengikuti proses pembinaan apa tidak. Karena di situ kan kita kalau sudah mengikuti pembinaan dengan baik, berarti kita penilaiannya dengan baik, ya pasti kita dapatkan haknya, berikan haknya. Tapi kalau memang dia tidak mengikuti pembinaan dengan baik, secara otomatis kita tidak akan memberikan
itu dan akan ditinjau kembali. Dan itu tujuannya sih seperti itu. Jadi secara garis besarnya itu dia harus mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di rutan Masohi, Ya, Bapak. jelas. Nah, seandainya kalau misalnya itu di warga binaan itu mengikuti program pembinaan itu secara rutin atau rajin mengikuti program pembinaan, kira-kira langsung diusulkan hak integrasinya ataukah ada melalui beberapa tahapan ataukah bagaimana, Bapak? Ya itu dia harus melalui tahapan karena kita mulai dari tadi kan seketika dia sudah ingkrar, selama mengikuti proses pembinaannya dia di awal itu, selama putusan itu mulai dijatuhkan, 6 bulan ke depan kita usulkan terkait dengan kepribadiannya ya, terkait dengan masalah haknya, ya itulah yang akan nanti kita pertimbangkan untuk proses tahap berikutnya, yang seperti yang saya katakan tadi, mulai dari seperduanya atau sepertiganya. Nah itulah yang menjadi acuan yang memang harus kita eh, laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi hak daripada mereka. Oh, iya. Oh, jadi selain untuk menjalani program pembinaan itu warga binaan juga harus melewati 1/2 masa pidana, Ya. terus 2/3-nya itu harus di. Oke, Bapak. Kalau gitu tadi saya kembali dulu ke Pakar Rutan. Bapak izin Bapak terkait dengan masalah tadi ada disinggung sedikit masalah perjanjian kerjasama, Pak. Perjanjian kerjasama. Memang itu di Rutan Masohi itu memang wajib untuk dilakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan masalah pembinaan, Bapak. Kira-kira langkah-langkah strategis apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk target kita di triwulan 1 dan triwulan 2 ini? Kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan kerjasama, dan apakah Bapak sudah melakukan penandatanganan kerjasama itu bidang apa saja yang sudah ditandatangani dan akan dilaksanakan di Rutan Masohi, kira-kira seperti apa Bapak? Dengan instansi-instansi yang lain gitu Bapak. Ya, Siap. betul. Memang pembinaan ya, perawatan maupun pembinaan di Rutan Kelas 2B Masohi ini tidak akan berjalan sempurna tanpa dukungan berbagai pihak. Salah satunya instansi-instansi terkait. Dan jangan lupa, proses pembinaannya akan berjalan dengan lancar kalau ada support juga dari keluarga para narapidana. Itu penting. Itu penting sekali, Pak Odi. Jadi kalau di Rutan Masohi ini, saya kurang lebih memimpin di Rutan Masohi ini hampir 2 tahun. Kurang lebih sudah ada 10 instansi terkait. Boleh saya sebutkan dari aparat penegak hukum yang lain, APH, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan itu sudah pasti. Terus kemudian dengan Dinas Kesehatan, Keagamaan ini terkait yang disampaikan di awal tadi terkait dengan fungsi-fungsinya tadi. Jadi di tahun ini kita memang punya satu pilot project, yaitu karena tadi titik tolaknya fungsi utama tugas pokok kita ini adalah merawat, salah satunya merawat terkait dengan kesehatan mereka. Nah, ini pilot project kita titik beratkan ke sana. Kita sesuaikan dengan fungsi kita, yaitu tahun ini Rutan Masohi berproses untuk memperoleh akreditasi, harapannya yang paling sempurna yaitu paripurna. Ini lagi berproses dan insya Allah tim nanti akan datang sekitar pertengahan bulan Juli ini. Nah, karena tahun kemarin kita sudah mengantongi izin klinik. Dan syukur alhamdulillah izin klinik yang pertama ini di Kanwil Maluku tahun kemarin Rutan Masohi, dan sekarang ada beberapa yang sudah berizin. Kita naik satu level lagi terakreditasi. Karena apa? Itu mewujudkan bahwa Rutan Masohi ini serius ini. Tadi salah satunya program yang mendukung pembangunan zona integritas tadi. Itu pilot project. Kalau ini nanti berhasil kita klinik paripurna, ya kembali lagi menjadi yang pertama di kantor wilayah Maluku. Begitu Pak Hos. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Tadi Bapak ada sedikit singgung terkait masalah pilot project. Kan pilot project kita kan untuk saat ini kita berusaha untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi yang saya tangkap itu seperti apa? Misalnya seperti itu Pak. Mohon maaf. Jadi misalnya seperti klinik ini yang tadinya belum berizin sudah berizin dan merupakan satu-satunya klinik di
wilayah Maluku ya pertama tahun gitu Pak. kemarin. Siapa? Sekarang sudah ada beberapa. Oh ya siapa? Dan yang selanjutnya juga ada yang terobosan terbaru ini yang dari Rutan Masuhi ini ada akreditasi yang akan dilaksanakan di minggu ke depan ini Pak di bulan Juli. Sejauh ini kira-kira ada nggak langkah-langkah yang harus dilakukan di klinik itu Pak dari medis itu Bapak kira-kira sejauh ini persiapan mereka seperti apa sehingga bagaimana caranya mereka bisa memperoleh predikat akreditasi itu yang paripurna itu Bapak. Jadi mungkin kan ada tahap-tahapannya Pak, ada persiapannya itu sejauh mana sampai sejauh mana gitu Bapak. Ya. Sudah 99%. Jadi memang dibutuhkan pemikiran lebih, tenaga lebih. Yang penting kita selalu membangun dimanapun kita berada ke seluruh ini rekan-rekan ini seluruh jajaran di Rutan Kelas 2B Masoi bekerjalah dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas sulit karena ratusan dokumen yang harus kita ini. Sebenarnya titik langkah kita ini karena sudah menjadi renja kita dalam 1 tahun ke depan. Ini sudah tertata sudah sesuai nih dengan rencana kerja kita. Semester pertama melesaikan proses untuk izin akreditasi kliniknya. Dan semester keduanya kita harus sudah memperoleh akreditasi dengan nilai paripurna, dengan statusnya paripurna. Nah, nanti di endingnya di akhir tahun apa yang akan kita lakukan sesuai renja adalah kita bisa bekerja sama dengan BPJS. Artinya warga binaan walaupun dia nggak punya kartu BPJS akan bisa difasilitasi gratis berobat ke rumah sakit kalau memang klinik kita tidak mampu perlu penanganan lanjutan kita bawa ke rumah sakit tanpa membayar 1 peser pun. Dengan catatan itu tadi. Jadi ini sudah kita setting dalam rencana kerja kita dalam 1 tahun. Nah, untuk mempermudah kerjasama dengan BPJS, klinik kita harus sudah terakreditasi. Syukur-syukur yang paling tinggi yaitu paripurna. Karena duitnya ini dari negara ada. Duitnya itu ada. Duit untuk para warga binaan itu sudah ada. Nah, untuk mengeluarkan dana untuk warga binaan ini ada proses dan ada syarat-syaratnya. Salah satunya harus sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, syarat untuk bisa bekerja sama dengan BPJS, klinik tersebut harus sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Begitu, Pak Os. Jadi dari yang Bapak sampaikan itu saya tangkap sedikit Bapak untuk kesiapan klinik untuk mencapai akreditasi dengan nilai paripurna. Saya lihat juga apalagi kan Rutan Masoi ini dalam program untuk pembangunan zona integritas. Itu juga dari sisi peningkatan kualitas layanan publik. Betul sekali, Pak. Ya. Dan itu sangat bermanfaat untuk tidak hanya untuk warga binaan, mungkin juga untuk kita, keluarga kita juga gitu ya. Oh begitu seperti itu Bapak. Mungkin saya balik sedikit ke Pak Gani nih terkait dengan persiapan Rutan Masuhi dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tahapan-tahapan kita kan kita sekarang sudah sampai dalam tahapan penilaian dari TPI. Tinggal menunggu hasilnya aja Bapak. Untuk semester 1 kemarin kan beberapa agenda, rencana aksi, target prioritas sudah kita laksanakan gitu Bapak. Kira-kira di rencana aksi yang akan kita laksanakan ke depannya ini, kira-kira apa yang akan Bapak persiapkan untuk masing-masing anggota tim Pokja ya, dan mulai dari ada 6 area perubahan nih Bapak. Dari manajemen perubahan, tata laksana, peningkatan kualitas SDM dan lain-lain itu Bapak. Kira-kira apa yang Bapak sudah pikirkan, rencana-rencana strategis apa yang akan Bapak laksanakan supaya Rutan Masuhi ini betul-betul menjadi wilayah bebas dari korupsi terkait dengan masalah pelayanan dan sebagainya gitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Odi. Jadi terkait dengan pembangunan Z ini ada 2 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu komitmen. Jadi komitmen kita ini dalam pemberantasan korupsi itu harus mulai dari diri kita.
entah itu nanti dari eselon 1 maupun turunannya ke bawah, itu merupakan suatu komitmen. Nah, itu yang perlu kita harus laksanakan. Walaupun kita sudah membuat atau kita mengisi terkait dengan B03, B06 apa yang kita sudah laksanakan, tapi kalau tidak ada komitmen, pasti akan tidak membuahkan hasil yang memang apa yang kita sudah laksanakan. Terus kemudian dari komitmen apa yang kita sudah lakukan itu harus juga bisa ada perubahan seperti apa yang disampaikan tadi. Beberapa 6 areal perubahan yang saya perlu tekankan di sini adalah mindset cara berpikir kita bekerja. Jadi dari komitmen sampai dengan manage kita atau cara berpikir kita bekerja, pasti kita akan mendapatkan suatu perubahan dan itu akan merubah dan itu akan mencapai hasil. Tetapi kalau kedua ini kita tidak penuhi, pasti ke depannya kita masih begini-begini saja. Walaupun kita sudah membuat banyak perubahan secara fisik, tapi perubahan dalam diri kita itu mulai dari cara kita masuk kerja, kemudian itu cara berpakaian kita, terus kemudian itu sudah ada SOP-SOP yang kita sudah sepakati atau yang sudah dibuat, tanpa ada komitmen dengan cara berpikir kita bekerja tadi, pasti kita akan masih mundur ke belakang. Jadi itu poinnya di situ, 2 poin itu. Ya, yang tadi Bapak sebutkan itu kan terkait masalah bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa bekerja tanpa adanya. Ini kan Bapak yang ingin saya tanyakan kira-kira rencana-rencana siapa untuk peningkatan kualitas layanan publik seperti tadi dijelaskan oleh Pak Karutan terkait masalah akreditasi klinik, peningkatan kualitas layanan juga itu salah satunya. Terus layanan apa saja yang sudah Rutan Masohi lakukan supaya kualitas pelayanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Iya, jadi gini Pak Hots, artinya dengan komitmen kita tadi, kemudian cara kita merubah pola pikir kita tadi, secara otomatis itu kan pelayanan yang kita sudah sepakati yang saya katakan tadi berdasarkan SOP itu pasti akan meningkat dan masyarakat itu akan menikmati itu. Contoh, seketika itu pengunjung datang, mulai dari tempat pendaftaran, kita melayani dengan sopan, itu ada merupakan salah satu wujud daripada komitmen kita. Tetapi kalau itu pengunjung itu datang, kita melayani dengan wajah yang tidak ini berarti itu belum ada komitmen. Makanya wujudnya itu komitmen. Dari komitmen itu merubah pola pikir kita bekerja. Makanya saya katakan tadi 2 poin itu. Walaupun kita dalam renja kita itu sudah susun banyak yang kemarin kita sudah upload mulai dari B03 sampai B06 yang kita lagi menunggu terkait dengan hasilnya. Tetapi kalau aplikasinya atau implementasinya kita di lapangan tidak terwujud sesuai dengan apa yang harapan yang kita inginkan, pasti yang saya katakan, pasti nilainya akan tidak mungkin terwujud di situ. Karena yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah wujud nyata. Terus kemudian perlu diingat juga satu ya terkait dengan masalah survei. Artinya ini juga merupakan tolak ukur yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan untuk instansi kita. Karena yang bisa menilai kita itu masyarakat. Saya mengkaitkan tadi yang 2 tadi komitmen dengan cara berpikir kita bekerja, ya pasti yang merasakan masyarakat dan akan menilai itu berdasarkan survei. Nah, dari situlah apabila kita terwujud dengan seperti itu, secara otomatis kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu. Pak Gani, terima kasih Pak. Ini mungkin yang terakhir aja ya Pak, saya kembali ke Pak Karutan terkait masalah tadi yang dijelaskan oleh Pak Gani. Kira-kira persiapan kita nanti menurut Bapak yang Bapak lihat sejauh ini terkait masalah pelayanan di Rutan Masohi, terus di dalamnya juga kan membutuhkan keterlibatan pimpinan Pak. Pimpinan bisa berperan sebagai role model, artinya pimpinan itu bisa harus menjadi contoh untuk yang lain gitu Bapak. Dari sisi pelayanannya itu di sini kan ada beberapa jenis pelayanan Pak. Di beberapa jenis pelayanan seperti misalnya layanan integrasi,
layanan kunjungan, juga ada layanan informasi dan layanan-layanan lainnya gitu Bapak. Kira-kira kalau dari Bapak sih untuk seluruh jenis layanan yang diberikan di Rutan Masohi itu sudah cukup maksimal ataukah masih perlu harus ada perubahan, ada pembenahan, ataukah menurut Bapak bagaimana Pak untuk nanti kinerja dari seluruh bawahannya itu bisa ditingkatkan gitu Bapak? Baik. Jadi begini, mungkin intinya begini, pembangunan zona integritas ini menuju BBK maupun BBPM, intinya itu kata kuncinya itu peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua adalah pelaksanaan pekerjaan kita sudah bebas dari korupsi dan KKN. Intinya seperti itu. Jadi BBK ini bukan barang baru dan bukan barang yang susah sebenarnya. Dengan catatan kalau kita melaksanakan tugas sudah sesuai dengan aturan maupun sesuai dengan SOP. Jadi yang diharapkan pimpinan, baik pimpinan pusat maupun di kantor wilayah, itu terjadinya sebuah proses. Predikat BBK itu penting, tapi bukan di situnya. Proses ini berjalan. Dan kalau saya ibaratkan pembangunan zona integritas itu ibaratnya kita maraton, bukan sprint, bukan instan. Nggak ada. Kita semua, teman-teman semangat. Harapan kita berdoa tahun 2024 nih, kita lolos nih. Seleksinya kita mendapatkan predikat BBK. Tapi kalau misalkan tahun ini kita belum, nggak gagal itu. Karena apa? Dengan proses kita tahun ini, tahun depan kita prosesnya lebih mudah. Kenapa begitu? Pertama, kita bisa punya pengalaman dalam pembangunan ZI. Yang kedua, kita meraih kesempurnaan itu sudah tidak terlalu banyak lagi akibat kerja kita di tahun ini. Kuncinya di situ saja. Dan yang terpenting adalah kata kuncinya di sini, Pak Hos. Sebuah institusi dikatakan pelayanannya bagus, itu bukan hanya terkait dengan masalah satprasnya atau terkait dengan inovasi-inovasinya. Tapi yang terpenting apa? Tidak ada komplain atau tidak ada pengaduan. Kuncinya itu di situ. Mau mungkin inovasinya sudah terlalu inovasinya bagus, mungkin digitalisasi modern, tapi masih banyak pengaduan, dipertanyakan. Yang terpenting di situ saja. Makanya tadi semua inovasi-inovasi nanti titik ujungnya ketika kita survei ada nggak pengaduan yang pengguna layanan ini tidak merasa tidak terlayani atau tidak puas atau mungkin ada dalam tanda petik dalam menerima pelayanan harus bayar dan segala macam. Terus kemudian ada nggak pengaduan? Baik pengaduan secara manual, kita sudah punya kotak pengaduan itu, ataupun lewat online, melalui kanal-kanal yang sudah kita persiapkan, melalui website boleh, atau mungkin di lewat media sosial boleh. Kata kuncinya itu. Yang penting zero pengaduan, zero komplain, zero keluhan, pasti dijamin itu. Sebuah institusi dalam hari ini Rutan Masohi pasti bisa dikatakan pelayanannya sudah bagus sesuai apa yang diharapkan oleh para pimpinan kita. Mungkin begitu, Pak Ros. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Kita langsung aja tutup. Mengente Porkir, salam pembaruan, salam integritas. Udah langsung mulai relax sampai kesantan.